terkait dengan negara korup tapi aman. Lalu sebenarnya begini, dalam jangka pendek mungkin itu memberikan kenyamanan ketika ada dibiarkan korupsi tapi aman, tenang. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial. Kenapa? Karena begitu ada korupsi, otomatis itu artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua, berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja. Dalam jangka panjang ini eksplosif, dalam jangka pendek mungkin belum, tapi jangka panjang ini eksplosif. Dan yang ketiga, pengalaman kami ketika kita melihat korupsi itu dibiarkan, efeknya langsung di rakyat. Saya beri contoh, daerah yang di pedalaman, nggak usah pedalaman lah, daerah yang dari kota mungkin jaraknya 20-30 km, jalannya dikorup, maka rusak jalan itu dengan mudah. Ada contohnya banyak, Pak. Apa kemudian konsekuensinya? Peternak-peternak yang memproduksi telur misalnya, itu ketika perjalanan 20-30% telurnya itu rusak di jalan, Pak. Orang tidak nyambungkan mahalnya harga telur dengan korupsi. Padahal kenapa harga telurnya di pasar mahal? Karena dia hanya bisa melakukan 70%, 30%-nya rusak di jalan. Kenapa rusak di jalan? Karena jalannya sesungguhnya dalam pasaran kita. Nah, kami melihat bagaimanapun juga korupsi ini tetap harus diberantas. Nol belum tentu bisa, tapi ikhtiar memberantas itu harus terus dilakukan. Inilah pentingnya mengapa nilai itu harus dipegang. Orang kalau punya nilai, belum tentu dia menjalankan nilai itu setiap waktu. Tapi kalau dia menyimpang, dia tahu kemana harus kembali. Tapi kalau orang tidak punya nilai, dia menyimpang, dia belandang terus menyimpangnya itu. Karena dia tidak tahu kemana harus kembali, karena tidak punya pegangan nilai. Disitulah mengapa kepemimpinan nasional harus memiliki ideologi. Kepemimpinan nasional harus punya nilai. Sehingga ketika dia melakukan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sejalan dengan ideologi yang dipegang, tidak jalan nilai, dia tahu kapan harus kembali. Termasuk soal pemerintahan yang bersih gitu. Saya rasa itu ya jawabannya. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit ini. Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih.